Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa ana a'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, marilah tidak henti-hentinya kita memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan nikmatnya kita masih diberikan kesempatan bertemu dengan bulan yang mulia ini, yaitu bulan suci Ramadan. Salawat beriring salam tak lupa kita sampaikan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW. Semoga kita menjadi pengikutnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini saya akan menyampaikan khutbah singkat mengenai keutamaan ataupun keistimewaan membaca Al-Qur'an. Terlebih lagi di bulan yang mulia ini, yaitu bulan suci Ramadan. Ramadan merupakan tolak ukur kedekatan kita dengan Al-Quran. Kalau di bulan Ramadan ini kita tidak mampu membaca ataupun menghatamkan Al-Quran di bulan yang mulia ini, sungguh kita merupakan orang yang merugi. Marilah kita memperbanyak membaca Al-Quran di bulan yang mulia ini, karena kebaikan sekecil apapun akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh kepada kita semuanya dan memerintahkan kepada kita semuanya untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Oleh karenanya kita bisa melihat banyak hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada kita semuanya untuk membaca Al-Quran. Di antara hadis-hadis tersebut adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khairukum ma ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu." Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anhu dalam Bukhari dan Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-mahiru bil Qur'ani ma'as tafiratil kiramil bararah." Seseorang yang mahir dalam membaca Al-Quran maka bersama dengan malaikat yang sangat mulia dan sangat baik. Hadis riwayat Muslim dan Bukhari. Wallazina yaqra'ul Qur'an wa yatatta'u fihi wa huwa alaihi saqu lahu ajra. Sedangkan orang yang membaca Al-Quran tetapi terbata-bata, kesulitan dan merasakan berat dalam membaca, maka mendapatkan 2 pahala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari hadis-hadis di atas bisa kita simpulkan bahwa banyak sekali keutamaan dalam membaca Al-Quran. Walaupun kita terbata-bata, kita tetap bisa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hadirin sekalian, banyak sekali keistimewaan Al-Quran. Apalagi seseorang yang mau membaca Al-Quran di bulan Ramadan, di mana pahala kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan. Umat muslim dianjurkan untuk meningkatkan ibadah mereka. Salah satunya adalah dengan membaca Al-Quran. Banyak sekali keutamaan yang Allah janjikan bagi mereka yang membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Berikut ini adalah beberapa di antara beserta dalilnya. Yang pertama adalah meningkatkan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah, Al-Quran, dan mendirikan sholat,
dan menafkahkan sebahagian rezeki yang kami berikan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan. Mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Mereka itu untuk mendapat pahala yang sempurna dan untuk mendapat tambahan karunia dari sisi kami. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Surat Fatir ayat 29 sampai ayat 30. Yang kedua adalah mendapatkan pahala yang besar. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa membaca satu huruf dari kitabullah, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan dilipatkan menjadi 10 kebaikan yang semisal dengannya. Aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmizi. Dari hadis di atas bisa kita simpulkan, walaupun kita hanya membaca alif lam mim, kita mendapatkan 3 kebaikan, yaitu alif, lam, dan mim. Yang terakhir adalah mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Nabi Muhammad SAW bersabda, bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi orang yang membacanya. Hadis riwayat Muslim. Dari keutamaan-keutamaan tersebut, marilah kita memperbanyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini dengan ikhlas dan hanya meminta ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat meraih pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memudahkan kita dalam melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini. Perumpamaan orang beriman yang membaca Al-Quran bagikan jeruk, baunya harum dan rasanya lezat. Dan perumpamaan orang beriman yang tidak membaca Al-Quran bagaikan kurma, rasanya lezat namun tidak berbau. Sedangkan perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Quran bagaikan bunga yang baunya harum dan rasanya pahit. Dan perumpamaan seorang munafik yang tidak membaca Al-Quran bagaikan buah handal, sejenis labu, rasanya pahit dan tidak ada baunya. Hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasai. Semoga ceramah singkat ini menjadi hal yang bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.